Halo semuanya, perkenalkan saya Anton Antara, saya sebagai visitor. Halo semua, saya Trisetri Pinkan Simatupang sebagai visitor. Halo semuanya, saya Nabil Manusuk sebagai visitor. Halo semua, nama saya Repa Putri Fadila sebagai visitor. Halo semuanya, nama saya Sani Kitaulia, saya sebagai presenter. Halo semua, nama saya Kinara Bilsa Zahri sebagai presenter. Halo semua, nama saya Aulia Febri Arianti sebagai presenter. Jadi di sini kami membuat beberapa portofolio sebagai media pendukung. Yang pertama ada PowerPoint. Alasan kami menggunakan PowerPoint sebagai media penyampaian materi agar kelompok kami dapat mempermudah menyampaikan materi fermentasi asam laktat kepada visitor. Yang media kedua, kami menggunakan media styrofoam, dan ada yang kedua juga menggunakan karton yang bertuliskan lettering, dan yang ketiga kita menggunakan karton yang bertulis untuk menjelaskan dari bakteri asam laktat, dan kami menggunakan media gambar print yang menjelaskan yogurt itu adalah berstruktur bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok fermentasi asam laktat. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Baik, saya Repa Putri Fadila. Saya Kinara Bilsa Zahri. Saya Aulia Febri Arianti. Saya Nabil Maulana Yusuf. Saya Antara Kantara. Saya Trisetri Pinkan Simatupang. Saya Sani Kitaulia. Yang pertama yaitu materi tentang pengertian apa itu fermentasi, apa itu asam laktat, dan apa itu fermentasi asam laktat yang akan disampaikan oleh Niki. Jadi saya akan menjelaskan apa itu fermentasi. Fermentasi atau peragian adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik atau tanpa oksigen yang menghasilkan perubahan biokimia organik melalui aksi enzim. Lalu, pengertian apa itu asam laktat. Asam laktat adalah sisa metabolisme tubuh yang dihasilkan di sel darah merah dan sel otot. Lalu, pengertian dari apa itu fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah proses metabolisme di mana glukosa atau karbohidrat lainnya diubah menjadi energi seluler dan metabolit laktat yang merupakan asam laktat dalam larutan. Nah, selanjutnya yaitu ada bakteri. Bakteri apa saja sih yang menggunakan dalam fermentasi asam laktat yang akan disampaikan oleh Pinka? Fermentasi asam laktat menggunakan bakteri penghasil asam laktat. Contohnya yaitu bakteri Lactobacillus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, dan Lactobacillus paracasei, dan beberapa jenis lagi. Fermentasi asam laktat yang memanfaatkan mikroorganisme baik tersebut biasanya dilakukan untuk mengolah beberapa jenis makanan, contohnya yaitu yogurt, keju, dan kimchi, dan beberapa jenis makanan lainnya. Selanjutnya yaitu tentang proses fermentasi asam laktat. Jadi fermentasi asam laktat itu merupakan fermentasi glukosa yang menghasilkan senyawa asam laktat sebagai produk akhir. Jadi di sini saya akan menjelaskan prosesnya. Fermentasi asam laktat ini dimulai pada proses glikolisis. Nah, proses glikolisis ini mengkonversi glukosa menjadi 2 pirufat dan juga menghasilkan 2 ATP yang dari pengikatan 2 ADP plus 2 fosfat, dan juga menghasilkan 2 NADH dari 2 NAD+, dan kemudian akan mengalami dehidrogenase dari 2 NADH menjadi 2 NAD+ saat pembentukan asam laktat dari 2 pirufat. Selanjutnya yaitu ada tipe of cell. Jenis fermentasi asam laktat ini menggunakan jenis sel eukaryotik dan sel prokaryotik. Dan selanjutnya itu ada location in cell. Pada sel eukaryotik ini, fermentasi asam laktat dilakukan pada tubuh manusia, lebih tepatnya sel otot. Dan pada jenis sel prokaryotik ini terjadi pada bakteri penghasil asam laktat. Contohnya yaitu ada Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus, Streptococcus, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada roles of ATP atau peran dari ATP. Itu apa sih yang akan disampaikan oleh Repa? Roles of ATP.
Fermentasi asam laktat menyediakan ATP untuk energi ketika manusia menggunakan ototnya secara berlebihan. Fermentasi asam laktat di tubuh terjadi ketika otot tidak mendapatkan suplai oksigen, namun tetap digunakan untuk bergerak. Nah, selanjutnya yaitu ada where energy come from, atau dari mana sih energi itu berasal pada fermentasi asam laktat ini yang akan disampaikan oleh Anza. Tahukah kalian dari mana energi itu berasal? Energi berasal dari sumber makanan yang menghasilkan energi melalui metabolisme anaerobik yang berasal dari sumber makanan yang mengandung glukosa atau gula, seperti karbohidrat yang akan diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh dari fermentasi asam laktat yang akan disampaikan oleh Abel. Contoh fermentasi asam laktat, di sini kita mengambil 3 contoh. Yang pertama ada yogurt, keju, dan kimchi. Yogurt dibuat dengan cara menambahkan bakteri baik bermanfaat seperti Lactobacillus bulgarius dan Staphylococcus thermophilus ke dalam susu. Bakteri tersebutlah yang menghasilkan asam laktat sehingga dapat memecah laktosa atau zat gizi gula murni pada susu. Nah, yang kedua yaitu ada keju. Beberapa jenis bakteri yang digunakan pada keju yaitu yang pertama ada Staphylococcus thermophilus, yang kedua ada Lactobacillus bulgarius, dan yang terakhir ada Lactococcus lactis. Nah, bakteri inilah yang memecah laktosa sehingga membuatnya menjadi menggumpal. Gumpalan inilah yang ditambahkan garam sehingga membuatnya menjadi keju. Dan yang terakhir ada kimchi atau acar. Nah, kimchi atau acar melibatkan bakteri seperti Leukonystoc mesenteroides, Lactobacillus bertis, dan Lactobacillus plantarum. Ketiga bakteri ini menghasilkan asam laktat dengan cara menurunkan pH pada sayuran sehingga membuatnya menjadi rasa asam. Nah, selanjutnya yaitu ada nama-nama tahapan pada proses fermentasi asam laktat yang akan disampaikan oleh Nabil. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama ada glikolisis. Tahap awal fermentasi asam laktat adalah glikolisis. Dalam glikolisis, glukosa atau gula dipecah menjadi 2 molekul piruvat melalui serangkaian reaksi kimia di dalam sel. Yang kedua ada regenerasi NAD+. Salah satu tujuan utama fermentasi asam laktat adalah untuk menghasilkan kembali molekul NAD+ yang diperlukan dalam glikolisis. NAD+ diperlukan untuk menjaga glikolisis agar tetap berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.